Apa keuntungan beli rumah yang sudah jadi dan yang siap bangun? Karena semua punya sisi positif dan sisi negatif semuanya. Simak terus videonya. Selamat datang di channel Catatan Kaki Adib. Kali ini saya berada di perumahan Ahnaf Regency, di mana perumahan ini kita refresh dengan segala bentuk dan segala desain yang baru. Tapi saya tidak akan bahas masalah itu karena sudah dibahas di video beberapa waktu yang lalu. Nah, ini yang akan saya bahas adalah keuntungan beli rumah ketika ready stock dan siap bangun. Semua punya sisi positif, semua punya sisi negatif. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita melihat dari sisi mananya. Oke, kita mulai dari perumahan atau kita beli atau kita mulai dari rumah yang sudah ready stock. Secara otomatis semua perumahan manapun ketika menawarkan rumah, baik itu ready stock maupun itu siap bangun, desain itu pasti sudah akan diperlihatkan. Sebagai contoh seperti ini. Ini desain perumahan yang siap bangun. Seperti ini juga desain perumahan yang ready stock. Sama-sama yang diajukan adalah sama-sama 3D-nya. Hanya saja yang membedakan adalah ketika kita membeli rumah dengan yang sudah ready stock atau siap huni, itu banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan. Yang pertama yaitu kita tenang dalam hal pembangunan, karena sudah jelas barangnya sudah ada, barangnya sudah nyata, dan kita tinggal masuk untuk menempatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak pusing harus memikirkan bagaimana nanti kalau ini beda, bagaimana kalau ini nanti tidak terbangun. Itu yang terjadi, pola pikirnya seperti itu kalau kita beli rumah yang sudah ready stock. Sisi lain adalah kita tidak bisa merequest secara dadakan ketika kita mau menambah luasan, menambah layout, atau kita tidak bisa request. Sebenarnya bisa request, hanya saja permasalahan yang terjadi nanti adalah banyak sekali yang akan diubah dan sayang sekali karena apa? Pastinya akan banyak ruangan-ruangan yang dibongkar, ruangan-ruangan yang akan kita perbaiki, kan sayang. Adendumnya kan nanti terlalu banyak dan hasilnya juga sudah berbeda. Itu kalau kita beli rumah yang sudah ready stock. Kalau kita beli rumah yang siap bangun, hal yang perlu dicek pertama yaitu siapa developernya, di mana letak lokasi perumahannya. Yang ketiga yaitu perkuat landasan atau perkuat tentang kesepakatan atau MOU-nya. Baik MOU nanti maupun MOU di perumahannya atau sama developer atau sama notaris, itu harus diperkuat. Itu yang pertama. Yang kedua, cek kelengkapan legalitas. Karena bisa jadi rumah itu belum dibangun karena legalitas belum lengkap. Itu yang paling penting, cek legalitas. Legalitas adalah jantung dari segala-galanya. Jangan sampai beli rumah yang legalitasnya masih belum jelas. Andaikan ada beberapa perumahan yang menjualkan lahan yang legalitasnya masih on proses, tanyakan on prosesnya seperti apa. Jangan sampai nanti terjadi perselisihan di tengah-tengah perjalanan. Keuntungan lain ketika kita beli rumah siap bangun yaitu kita bisa tahu, kita bisa ikut mantau perkembangan pembangunan, apakah ini sesuai spek yang ditawarkan atau tidak. Beda lagi ketika kita beli rumah sudah ready stock atau yang sudah jadi, kita tidak tahu speknya apakah betul atau enggak sesuai dengan yang ditawarkan. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Jangan terlalu yakin, jangan terlalu percaya 100% sama siapa aja. Kita juga harus kontrol, karena itulah kenapa kita harus memiliki jiwa quality control, bukan curiga tapi quality control ya. Sekali lagi, quality control. Kita harus mengontrol biar tidak terjadi perselisihan di belakang. Nah, keuntungan ketika kita membeli rumah yang siap bangun yaitu kita bisa mantau apakah sesuai dengan spek yang ditawarkan atau sesuai dengan ukuran yang diberikan. Terus pola kerjanya seperti apa, kita bisa melihat.
Dengan melihat perjanjian, oke 7 bulan rumah 2 lantai siap serah terima kunci, atau 8 bulan kita serah terima kunci, kita bisa mantau. Beda lagi dengan kalau yang sudah jadi otomatis kita harus menerima apapun itu. Nah, berbicara tentang penambahan, ketika kita beli rumah yang siap bangun, kita bisa merequest. Katakanlah saya menambah kamar 2 lagi, saya ingin menambah kamar 3, atau saya ingin mengubah bentuk belakang, saya ingin mengubah bentuk dalam, layoutnya yang sini saya ganti, ini ganti-ganti. Itu sangat bisa sekali, tinggal nanti ada hitungannya sendiri, ada penambahan addendum, dan itu tidak merusak semuanya karena startnya sama, startnya dari awal. Beda kalau orang yang sudah beli rumah ready stock, ketika kita mau ngubah otomatis pengeluarannya akan sangat banyak sekali. Itu gambaran simple ketika kita beli rumah yang sudah ready stock dan siap bangun. Ketika ada orang nanya, terus bagusnya gimana? Bagusnya yaitu kita beli rumah kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beli rumah itu sesuai kata hati, bukan sesuai nafsu. Karena kata hati itu akan berhubungan dengan apakah saya mampu, apakah saya bisa, apakah saya ini, saya itu pertimbangannya banyak sekali. Beli rumah harus banyak pertimbangan, dan jangan lama-lama berpikir, nanti ketinggalan. Di Jogja itu rumah itu sangat cepat sekali penjualannya, sangat cepat sekali laku. Oke, begitu aja gambarannya. Jika masih ada pertanyaan silahkan bisa komentar di kolom komentar di bawah. Saya Adi Lukman. See you next. Bye.